Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Be Smart, Be Wise. Selain pintar, juga harus bijaksana. Kali ini saya akan sharing tentang the simple present perfect tense. Apakah itu? The simple present perfect tense digunakan untuk menerangkan suatu kegiatan yang terjadi di masa lalu tanpa diketahui dengan pasti terjadinya. Contoh, John has traveled around the world. We don't know when. Suatu kegiatan yang terjadi secara berulang kali di masa lalu. Contoh, Mark has seen this movie 3 times. Suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Contoh, John has lived in the same house for 20 years. He still lives there. Artinya juga bisa sudah atau belum. Structure. Seperti biasa, structure itu mengandung kalimat positif, negatif, atau question. Untuk kalimat positif, strukturnya adalah subject, have atau has, verb 3, atau kita juga bisa menyebutnya past participle, complement, modifier. Di sini ada kata-kata have dan has. Have digunakan untuk subjek Ayu Dewi. Contoh, I have seen this movie. You have seen this movie. They have seen this movie. We have seen this movie. Yang they dan we langsung saya singkat. Has digunakan untuk subjek he, she, it. Contoh, Mark has seen this movie. She has seen this movie. It has eaten its food. Struktur kalimat negatif, subject, have atau has, not, verb 3 atau past participle, complement, modifier. Contoh, I have not seen this movie. Mark has not seen this movie. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa subjek I, maka pasangannya adalah have. Mark, pasangannya adalah has, karena Mark kita bisa ganti dengan he. Untuk struktur question, have atau has-nya ditaruh di paling depan sebelum subjek, verb 3 atau past participle, complement, modifier. Jangan lupa tanda tanya. Jika dijawab yes, maka subjek have atau has. No, subjek have not atau has not. Contoh, has Mark seen this movie? Yes, he has. No, he hasn't. Have you seen this movie? Yes, I have. No, I haven't. Seperti yang sudah pernah dibahas dalam pelajaran lalu, verb yang digunakan dalam struktur kalimat dalam the simple present perfect tense adalah verb 3. Sekarang saya akan membahas tentang verb 3, agar teman-teman tidak perlu lagi mencari-cari ke pelajaran yang sebelumnya. Penulisan aturan untuk verb 3 itu sama dengan aturan penulisan untuk verb 2. Kata-kata kerja untuk verb 2 dan verb 3 di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk membentuk verb 2 dan verb 3 dalam regular verbs, itu di akhir kata kerjanya ditambahkan d atau ed. Cara penulisan akhiran d atau ed. Kata kerja yang berakhiran e dan berakhiran ie langsung ditambahkan d. Contohnya, hope menjadi hoped, date jadi dated, die jadi died, lie jadi lied.
kata kerja yang berakhiran vokal dan konsonan. Ada dua. Ada yang satu bunyi, ada yang dua bunyi. Satu bunyi, stop, back. Jika kata itu mengandung satu vokal, maka huruf terakhirnya didouble. Contohnya stop menjadi stopped. Perhatikan tulisannya ya guys. Back menjadi backed. Jadi G-nya didouble. Untuk kata kerja yang mengandung dua vokal, contoh dream dan rain, perhatikan yang di garis bawah, ada dua vokal, maka langsung ditambah ed. Jadi nggak perlu didouble seperti yang di atas. Contoh dream menjadi dreamed, rain menjadi rained. Untuk yang dua bunyi, jika penekanan bunyi di kata pertama, langsung ditambah ed. Contoh listen, offer menjadi listened, offered. Jika kata itu penekanan bunyinya pada kata kedua, maka konsonan terakhir didouble, baru ditambahkan ed. Contoh prefer menjadi preferred, control menjadi controlled. Untuk kata kerja yang berakhiran y, jika y didahului oleh huruf vokal, maka tinggal ditambahkan ed. Contoh, enjoy, pray, menjadi enjoyed dan prayed. Perhatikan, sebelum huruf y, maka ada huruf vokal o di kata enjoy. Dan di bawahnya, pray, akhirannya y, maka sebelum y didahului oleh huruf a. Jika akhiran y didahului oleh konsonan, maka y berubah menjadi i, lalu tambahkan ed. Dirubah dulu ya guys, y-nya menjadi i. Contoh, study. Sebelum kata-kata y adalah huruf konsonan d, maka menjadi studied. Perhatikan tulisannya kawan-kawan. Irregular verbs. Seperti yang sudah disebutkan di depan, irregular verbs adalah kata kerja yang di akhir kata kerjanya tidak bisa ditambahkan d atau ed. Dengan kata lain, harus dihafal. Berikut adalah contoh beberapa kata kerja irregular verbs. Ada 3 tabel. Tabel pertama disebut verb 1 atau infinitif. Tabel kedua disebut verb 2 atau past tense. Tabel ketiga disebut verb 3 atau past participle. Nah, ini semua harus dihafal ya kawan-kawan. Contohnya, eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Go, went, gone. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Fall, fell, fallen. Give, gave, given. Nah, daftar lengkapnya bisa cari di Mbak Google ya kawan-kawan. Keterangan waktu. Keterangan waktu untuk simple perfect tense hanya ada 2. 1. Since, yang artinya sejak. Digunakan untuk menerangkan awal terjadinya kejadian. 4. Artinya selama. Digunakan untuk menerangkan jumlah waktu kejadian dari awal sampai saat si pembicara berbicara. Example. Since atau sejak. I have watched this movie since 10 o'clock. Artinya, saya sudah menonton film ini sejak jam 10. For atau selama. My sister has swum for 2 hours. Artinya, saudara perempuan saya sudah berenang selama 2 jam. Yet dan already. Adverbs yet dan already digunakan untuk menerangkan sesuatu sudah terjadi atau belum terjadi di masa lalu sampai sekarang, di mana waktunya yang tepat tidak diketahui. Yang kedua, untuk penekanan kalimat. Already biasa dipakai untuk kalimat positif. Yet biasa dipakai untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Contoh,
We have already written our reports. Already diletakkan setelah kata-kata have. Atau jika has diletakkan setelah kata-kata has. We haven't written our reports yet. Yet diletakkan di paling belakang dalam satu kalimat negatif. Have you written your report yet? Yet juga sama, dalam kalimat pertanyaan itu diletakkan di paling belakang. Kadang-kadang yet diletakkan sesudah have atau has. Example, we have yet to decide what to do with the money. John has yet to learn the material. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang bertanya, kok yet-nya bisa diletakkan setelah kata-kata have atau has? Di depan katanya diletakkan di paling belakang. Ini yang namanya struktur positif tapi artinya negatif. Nah, apalagi tuh? Struktur negatif itu mempunyai kata-kata not dalam kalimat. Tetapi di sini tidak ada kata-kata not, tapi artinya tetap negatif. Arti nomor 1, we have yet to decide what to do with the money. Artinya adalah, kami belum memutuskan akan melakukan apa dengan uang ini. Yang kedua pun sama, John belum memutuskan untuk belajar bahan-bahan tersebut. Nah, itu yang dinamakan struktur positif arti negatif. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut yuk ke exercise. Ini jawabannya teman-teman.
Sekian dulu sharing saya tentang the simple present perfect tense. Sampai jumpa di tenses yang berikutnya, the simple perfect continuous tense. Ciao!